Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tenang ya. Nah, sebelum kita ibadah, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Kakak Feby. Disilakan. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa pembukaan, mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan masih menyertai, memberkati kami, melindungi kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk beribadah, berkati sertailah ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, disilakan duduk kembali dan kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik sekali dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua. Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Do Re Mi. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan, baca kitab suci.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan terlebih dahulu berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Silakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, diamkan suara-suara dalam hati kami, sekitar kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati Kakak Desi yang akan menyampaikan firman, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan seperti doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk manis, pegang Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca secara bergantian adik-adik ya. Kakak Desi akan baca ayat yang ganjil dan adik-adik semua baca ayat yang genap. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11 kita mulai ya. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca bersama pembacaan kita pada hari ini yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ada satu tokoh yang diceritakan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Maria Magdalena. Ya, mungkin nama Maria Magdalena sudah kita tidak asing lagi di telinga kita ya. Kalau kita lomba cerdas cermat Alkitab, sering muncul pertanyaan, siapa orang pertama yang Tuhan Yesus jumpai ketika bangkit? Jawabannya adalah Maria Magdalena. Jadi adik-adik, tahu tidak Maria Magdalena ini siapa? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang pernah kerasukan 7 roh jahat. 7 adik-adik, satu saja bayangkan sangat menyiksa, ini 7 roh jahat. Dia sangat bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan Yesus, disembuhkan. Kemudian dia merasakan rasa bebas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sebagai ungkapan syukurnya dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian,
Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, kepada Thomas, kepada Maria Magdalena, kepada orang yang hendak pergi ke Emmaus, ya kan? Adik-adik, tapi kenapa Maria Magdalena menjadi orang pertama yang Tuhan Yesus jumpai ketika dia bangkit? Berarti ada sesuatu hal yang spesial dari Maria Magdalena. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dimiliki oleh Maria Magdalena, yang sesuatu yang spesial itu, adik-adik. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, meskipun Tuhan sudah berapa kali menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ketika dia mati dia akan bangkit pada hari yang ketiga, banyak di antara para murid yang tidak mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus, termaksud Maria Magdalena. Jadi di hari ketika ia tidak menemukan mayat Tuhan Yesus dikubur, betapa hancur dan sedihnya hati Maria Magdalena. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, memang banyak perkara yang tidak dimengerti oleh Maria Magdalena, sehingga mungkin banyak orang yang mengira bahwa ia kurang pandai. Tetapi Maria Magdalena memiliki sesuatu yang paling baik yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Apa itu? Yang dia miliki adalah hati yang merindukan dan hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi hati yang merindukan dan hanya tertuju kepada Tuhan. Rasa rindu dan rasa keinginan ingin jumpa dengan Tuhan Yesus yang membuat Maria Magdalena pergi pagi-pagi buta untuk bertemu dengan mayat Tuhan Yesus. Di jalan dia tidak memikirkan masih gelap, di jalan dia tidak memikirkan siapa yang akan melukakan batu yang besar itu di depan kubur Tuhan Yesus, tapi dia pergi saja karena rasa ingin jumpanya dia dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, apakah saya dan adik-adik memiliki kerinduan yang sama seperti Maria Magdalena ingin selalu dekat kepada Tuhan? Nah, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hati Maria Magdalena adalah hati yang benar-benar sudah dikuasai oleh Tuhan. Jadi hati dan pikirannya benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Hati Maria Magdalena inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Jadi bukan murid-murid yang pandai berkhotbah, bukan murid-murid yang pandai menguasai semua isi kitab-kitab, bukan orang-orang yang banyak mengikuti organisasi-organisasi Kristen misalnya, tapi yang menggerakkan hati Tuhan adalah orang-orang seperti Maria Magdalena yang benar-benar memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, yang benar-benar fokus pikiran, hati dan tujuannya hanya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak sekali hal-hal di dunia ini adik-adik yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan, menomorduakan Tuhan, tidak memfokuskan hati dan pikiran kita untuk kepada Tuhan. Bisa jadi itu teman-teman kita, bisa jadi itu pengaruh pekerjaan, bisa jadi itu makanan yang kita nikmati, harta benda yang kita miliki saat ini, bisa banyak hal di dunia ini yang membuat kita menomorduakan Tuhan. Tapi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena seperti yang diceritakan tadi, dia memiliki hati yang benar-benar rindu dan fokusnya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang merasa dan menyadari betapa berdosanya dirinya dan mengenal betapa besar keselamatan yang ia sudah terima, pasti dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sedalam-dalamnya. Itulah juga yang terjadi kepada Maria Magdalena. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Maria Magdalena sampai ke kubur Tuhan Yesus, dia bertemu dengan dua orang malaikat, ada yang di atas kepala dan ada juga yang di bagian kaki. Tapi ketika sampai di sana, apakah dia ketakutan ketika bertemu dengan malaikat? Tidak, adik-adik. Maria Magdalena tetap fokusnya hanya untuk mencari Tuhan. Dia tidak takut dengan apapun yang dia temui di samping kiri kanannya. Mungkin kalau bagi orang yang awam bertemu dengan malaikat sungguh sesuatu pengalaman yang luar biasa. Tapi bagi Maria Magdalena, karena dia memang hanya fokus untuk mencari Tuhan, dia tidak mempedulikan siapa yang dia temui pada saat itu. Nah, adik-adik, ketika dia bertemu dengan malaikat dan berkomunikasi dengan mereka, dia menangis karena tidak menjumpai mayat Tuhan. Dan ketika dia berbalik, ternyata ada suara yang mengatakan Maria. Wah, suara yang sudah tidak asing buat dia, adik-adik.
Pertama, Maria merasa itu adalah penjaga taman, tapi ternyata itu adalah suara Tuhan Yesus. Ketika dia mulai mengenal suara Tuhan Yesus, dia ingin memegang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang, jangan ya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi setelah mereka mereka berkata demikian, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Maria langsung pergi cepat-cepat bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus dan mewartakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya, ya dan amin. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan buat kita adik-adik, bagaimana dengan kita menyikapi dan merasakan terhadap penebusan Tuhan dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita bersemangat juga seperti Maria Magdalena, ingin cepat-cepat mewartakan kepada semua orang bahwa Tuhan kita sudah bangkit? Ataukah kita memiliki sikap biasa-biasa saja karena mungkin sudah kita lalui dari sekolah minggu, dari kita masih kecil hingga saat ini? Ya, itu kembali lagi kepada adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana fokus dan tujuan kita hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak hal yang membuat kita menomorduakan Tuhan. Sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Kakak Desi ambil contoh lagi, kalau misalnya jam ibadah online adik-adik, ibadah online seperti sekarang ini terkadang banyak yang menunda. Sebentar pi saya mau ibadah, sebentar pi saya mau pergi dulu ke Lipo sama teman-teman misalnya. Itu sudah menomorduakan Tuhan, bukan menjadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adikku, Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat menginginkan kita semua murid-muridnya untuk menjadikan dia nomor satu, bukan nomor dua, tapi nomor satu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita telah bersama mendengarkan cerita firman Tuhan, dan untuk meresponnya, mari kita melakukan pujian hatiku percaya. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Untuk itu dengan penuh kasih dipersilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah senantiasa Tuhan memberkati dalam kehidupannya untuk boleh bertanggung jawab lebih baik melayani kami sekolah minggu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sekolah minggu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Seminggu ke depan
Kiranya Tuhan membimbing, menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana alam, sakit penyakit, gangguan orang-orang tidak bertanggung jawab, bahkan maut sekalipun. Kami mohon semuanya itu ya Tuhan, jauhkan dari kami sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami selaku anak-anak sekolah minggu bersama seluruh keluarga, jemaat Tuhan, masyarakat, aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, beraktivitas melaksanakan kegiatan-kegiatan kami, permainan, pelajaran kami, baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan berkati kami ketika kami belajar ya Allah, sehingga apa yang kami lakukan dan apa yang kami pelajari boleh bermanfaat bagi kami, dan nantinya kami boleh mendapatkan kesuksesan untuk meraih cita-cita kami. Ya Bapa di surga, berkati kami ketika kami di rumah membantu orang tua. Biarlah tuntunan dan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan kami alami di dalam kami melaksanakan tugas kewajiban-kewajiban kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kalau ada teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon ya Allah, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang merawat teman-teman kami yang sakit, memberkati makanan minuman yang dikonsumsi untuk boleh menyembuhkan penyakit yang dialaminya. Secara khusus kami berdoa buat Adelia Sitompul, untuk rencanakan perawatan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati perawatan dan yang akan ditempuhnya, akan diterimanya, sehingga semuanya itu boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna bagi Adelia Sitompul. Demikian juga kalau ada yang lain yang sakit, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan menjangkau, mengasihi mereka, menyembuhkan dari sakit penyakit. Dan kalau ada yang mengalami duka cita, Tuhan kiranya mengasihi dan menghibur mereka. Yang lalai ya Allah, kiranya Tuhan membimbing dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengingatkan dia agar nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami di dalam mengambil kebijakan, di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini terarah dan boleh mendapatkan kemakmuran yang baik di setiap tanah air kami. Bangsa dan negara kami tetap aman dan dengan Tuhan, dan kami mohon COVID yang masih ada sampai sekarang ini boleh berangsur-angsur hilang dari tanah air ini. Ya Bapa di surga, kiranya berkati semua yang diupayakan dalam membasmi COVID yang ada. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kerajaan yatim piatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjangkau mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan. Ini doa kami Tuhan, kepadamu kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu diharapkan kepada adik-adik untuk melipat uangnya dengan baik, dan kita akan mempersembahkan untuk Tuhan. Sambil mengiringinya, kita melakukan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Aku
persembahan, kita akan dipimpin oleh Pak Henok. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Pak Guru percaya bahwa apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini semua asalnya dari Tuhan. Karena itu saya mengajak adik-adik untuk kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persembahan syukur yang telah kita berikan pada pagi hari ini. Mari berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Allah, karena Engkau perkenankan kami boleh menikmati kasih, menikmati berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu sebagai tanda syukur kami atas berkat-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, sehingga kami dapat menikmati sukacita, dan sukacita itu kami wujudkan melalui persembahan syukur yang boleh kami bawa pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa semua persembahan yang telah kami sampaikan kepadamu, yang telah kami bawa pada pagi hari ini asalnya dari Tuhan, melalui pekerjaan orang tua kami masing-masing. Tuhan kiranya memakai persembahan syukur kami ini sebagai alat-Mu untuk menyebarkan nama Tuhan di muka bumi ini. Orang tua kami yang terus tiap-tiap hari bekerja memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati mereka. Demikian pun kami juga anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan syukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati kami. Inilah kami Bapa, kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, kakak persilahkan kalian untuk berdiri semua. Ya, dan kita melakukan pujian Ada Satu Sobatku. Tak
adik-adik untuk doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Guru Kori. Untuk itu dipersilakan. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah selesai melaksanakan ibadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua, dan kami mengucapkan banyak terima kasih akan kasih kemurahan-Mu, karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Adik-adik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, segenap pengasuh Sekolah Minggu Efrata Andono mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah bersukacita hari ini dalam ibadah online kita. Sampai jumpa untuk ibadah online berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.